Halo sahabat lokal, kali ini kita mau ngebahas perbandingan dari brand Gree. Ya, di sebelah kiri saya adalah tipe yang MOO5S, yang sebelah kanan saya tipe terbarunya N1E. Jadi nanti MOO5 ini dia akan discontinue, penggantinya si N1E. Jadi ini lagi masa transisi. Nah, sebelum lebih detail mengenai si dua tipe ini, jangan lupa pada like, subscribe, komen, nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Salka. Halo sahabat Salka, kalian udah tahu belum kalau Salka ini sudah ada untuk cuci AC-nya. Nah, kita ini sudah melayani sampai 5.000 customer untuk pencucian AC di Salka. Kita cover dari setengah sampai 2,5 PK untuk AC split rumahan. Jadi kalau kalian yang lagi nyari cuci AC, boleh banget ke Salka untuk bisa dapetin promo-promo dan hadiah-hadiahnya juga ya dari pencucian AC. Kita kalau misalkan cuci di Salka itu mendapatkan adalah pengharum ruangan. Jadi kalau kalian habis cuci AC, otomatis nanti teknisi dari Salka akan menggantungkan untuk si pengharum ruangan. Nah, untuk pencucian AC ada garansinya nggak? Ada. Garansinya adalah 14 hari dari selesai pencucian. Itu garansinya mengcover apa? Hanya mengcover jika terjadi kebocoran air yang terjadi jika saat pencucian ada di indoor atau di outdoor. Kalau sampai ke freon itu tidak di cover karena kita tidak mengotak-atik itu, karena memang pada dasarnya sudah diinfokan bahwa kita akan melakukan pengecekan PSI freon di pertama kali supaya tahu apakah memang freon AC kalian itu berkurang atau tidak. Nah, dua-duanya adalah tipe yang setengah PK, yang sebelah kiri MOO5 tipe lama dan ini tipe terbaru N1E, dan dua-duanya mempunyai BTU di 5.000, sama-sama 5.000. Nah, BTU 5.000 itu untuk sekarang hanya bisa sampai di 8 meter persegi ya. Kita menggunakan 8 meter persegi, itu minimalnya menggunakan BTU di 4.800 sampai 5.600 gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian sudah lewat dari 8 meter persegi, lebih baik di upgrade ke 3/4 atau 1 PK gitu, karena ada faktor-faktor lainnya. Jadi tergantung dari kondisi ruangan kalian juga, apakah memang ceilingnya tinggi, terus kacanya besar, banyak sekat ya, itu harus dipikirkan juga ya, jadi jangan terlalu mepet. Dan untuk CSPF-nya di MOO ini dia bintang 2 dengan CSPF 3,70. Kalau si N1 ini dia bintang 3 dengan CSPF 4,19. Jadi sudah lebih hemat listrik ya dibanding si tipe yang paling lama. Okay. Nah, untuk wattnya di tipe lama dia di 370 watt dan tipe barunya 385 watt. Jadi memang sedikit ada kenaikan sekitar 15 watt. Jadi itu nggak terlalu signifikan untuk biayanya. Kita coba akan hitung biaya per bulan ya. Kira-kira menggunakan yang paling tinggi di 385 aja ya. Tapi karena 3 ada 5, kita langsung di 390. Kurang lebih di 12 jam per hari ya, itu sebulannya kalian bisa bayar di sekitar 226.000 sekian. Jadi plus minusnya. Jadi kalau si yang tipe lama ya paling beda-beda dikit lah, paling 220, 221. Jadi nggak terlalu signifikan karena perbedaannya tidak terlalu jauh. Jadi tergantung dari kalian sering pakainya di berapa jam. Jadi kalau misalkan lebih dari 12 jam untuk kalian bakal lebih mahal, kalau rata-rata di bawah 12 jam akan lebih murah gitu ya. Untuk garansinya dua-duanya masih sama, karena Gree semua all tipenya garansinya sama, 1 tahun ganti baru, 5 tahun spare part, dan 10 tahun kompresor. Di take note, untuk 1 tahun ganti baru Gree ini tidak bisa diganti dengan cuma-cuma, jadi ada syarat ketentuan. Salah satunya yang paling pasti itu adalah selama 1 tahun 3 kali ganti spare part ya, yang keempat kali mau diganti baru. Jadi kalau untuk kelengkapannya dua-duanya sama-sama persis, jadi remote-nya terpisah ya. Yang si Gremo ini seperti ini remote-nya yang lama, yang terbaru dia N1E, jadi bentuknya sudah baru dan terpisah masing-masing sendiri, dan 1 kantong lagi sudah dilengkapi dengan buku manual, kartu garansi, baterai, dan juga dudukan remote. Jadi dua-duanya sudah dapat dudukan remote ya. Nah, untuk dari desainnya kalian bisa lihat sendiri ya, si MO ini dia warnanya putih dah. Kalau si N1 ini warnanya putihnya mengkilat, jadi tapi enggak shiny karena ada glitter enggak gitu ya. Dia cuma lebih mengkilat aja, tidak dark, dan bentuknya
lebih imut-imut yang si N1, jadi nggak kotak, nggak kaku. Nah kalau green masih lebih kaku, tapi dua-duanya sudah dilengkapi dengan LED suhu, jadi dua-duanya sudah ada gitu ya. Terus temperan hemat energi, dan karena sudah ada LED suhu dua-duanya, jadi di samping swingnya tidak ada indikator untuk sensor-sensor kalau ada problem dan segala macam ya. Terus outdoornya kurang lebih ukurannya sama, bentuknya tidak ada terlalu perbedaan yang jauh. Untuk ukuran pipanya 1,5 sampai 1 PK semua merek sama 1/4 38, 1,5 sampai 2 PK di 1/4,5 ya. Kita ada banyak pilihan paket, ada 3 paket dari ketentuan yang mau ukuran ketebalan pipanya dari basic 0,5, premium 0,6 dan elite 0,7, dan kita juga bisa di range dari start paket 3 meter sampai lebih dari 3 meter. Yang paling banyak dicari adalah 5 meter karena memang perbedaan 3 sampai 5 meter itu beda dikit, jadi daripada kalian kurang harus kelas, lebih baik mendingan lebih tapi digulung itu masih fine ya. Terus untuk paketan yang paling best seller kita adalah si premium. Premium kita dengan ukuran ketebalan 0,6, kita ambil paket 5 meter di harga 925.000. Jadi harga 925.000 itu kalian udah lengkap dengan jasa pasang pipa kabel, bracket, duct tape, sampai pipa drain fleksibelnya, dan free vakum garansi sampai 45 hari tergantung dari kategori AC-nya ya. Nah kita masuk ke fitur-fitur yang di remote. Karena MO ini remote-nya simple, jadi tidak semuanya ada di remote ya. Jadi dia on off, ada dua-duanya, dry cool fan mode, terus fan speed, juga ada temperatur, swingnya atas bawah dua-duanya. Punya turbo juga, tapi timer dan sleep kalau si MO ada di dalam menu setting. Tapi kalau misalkan di N1 dia ada tombol sendiri sleep, ada tombol lagi sendiri timer. Dan si N1 ini ada tombol temperatur, jadi bisa mengecek temperatur suhu ruangan, bukan remote. Terus dia ada tombol iFeel. Nah kalau di Grey ini yang si N1 ini dia iFeel itu jadi seperti pengingat pintar untuk mengatur suhu ruangan secara otomatis gitu ya. Kalau si MO-nya belum ada. Nah berikutnya kalau tombol light di N1A itu untuk mati nyalakan LED suhunya. Kalau si MOO dia ada dalam menu settingnya, jadi bisa kalian cek di dalamnya. Terus dua-duanya sudah dilengkapi dengan smart cleaner. Tapi kalau si N1 ini dia sudah ada tombolnya sendiri expand. Jadi cara kerjanya dalam kondisi mati dia akan mengeringkan si evapnya supaya terhindar dari jamur, bakteri dan kuman-kuman. Ya, cara kerjanya sama. Nah, kita masuk ke fitur-fitur yang ada dari dua tipe ini. Kalau fiturnya persamaannya ya, pertama dia sama-sama sudah diagnosiskan ada ini suhu di indoornya. Jadi otomatis bisa kasih tahu kalau ada kode-kode error ya kan, automatic restart dan pengingat pintar. Jadi dimana dua-duanya kalau kondisinya nyala lalu mati listrik, dia nyala kembali, dia otomatis akan nyala tanpa kita pencet dan balik ke settingan suhu sebelum kita mati. Dua-duanya sudah ada. Terus juga mesh air supply, jadi dua-duanya juga hembusannya tetap nyaman ke tubuh kita, hembusannya kenceng tapi tingkat desibel tingginya itu cuma 19. Mereka dilengkapi untuk isi removal, jadi kalian bisa ngebuka untuk ngeluarin filternya sendiri ya, untuk kalian cuci dan keringkan supaya bisa dipakai lagi. Jadi jangan cuma pakai smart cleaner tapi filternya nggak dicuci ya. Dan fitur terakhir yang sama adalah mereka mempunyai fitur untuk child lock, jadi bisa nge-lock remote-nya supaya tidak dimainin sama anak-anak. Kalau di MOO itu minus sama plus berbarengan. Kalau si N1 suhu antara atas bawah itu juga berbarengan kurang lebih 3 detik. Untuk unlock itu kurang lebih sama ya. Terus pembedanya dengan si N1 dan MOO yang terbaru adalah di outdoor IQ-nya. Jadi outdoor dia bisa sampai maksimum capacity suhunya di 50 derajat. Jadi kalau kalian yang memang tempatnya terbatas, outdoornya udara keluarnya tidak terlalu besar ya kan, jadi bisa banget pilih si N1 ini, nggak perlu khawatir gitu ya kalau misalkan
overheat, tapi jangan sampai tertutup banget karena sama aja, karena tetap perlu udara untuk keluar. Nah kalau si yang lama ini belum ada. Terus juga perbedaan yang sangat signifikan juga dari segi si anti korosinya. Kalau yang MO itu kan indoornya evapnya Bluefin, outdoornya Goldfin. Kalau si N1 ini sudah baru, yang indoornya Goldfin, indoornya Goldfin, outdoornya dia sudah Blackfin ya, Black Diamond. Jadi yang memang sudah paling tinggi lagi ya, karena memang paling sering bermasalah korosi itu kan di outdoor karena di luar gitu ya. Jadi dia aplikasikannya dulu hanya di outdoor, mungkin kedepannya bisa di dua-duanya indoor dan outdoor ya. Terus kapasitas untuk PK-nya ini masih lengkap, setengah sampai 2 PK, 2,5 PK-nya belum ada dan tidak ada lagi, jadi mungkin bisa upgrade ke yang kaset atau si standingnya ya. Untuk made in-nya si N1 ini semuanya made in Indonesia. Kalau beli masih campur. Kalau yang S itu China, kalau yang A itu made in Indonesia. Jadi yang setengah PK sampai 2 PK yang A itu di made in Indonesia. Kalau yang S dia cuma ada setengah sampai 1 PK aja, itu made in China ya. Nah, untuk kesimpulannya tergantung dari kalian, karena memang ini juga pergantian. Jadi kalau misalkan masih mau pakai yang lama, boleh banget, harganya perbedaannya cuma sekitar 100 sampai 150 ribu kurang lebih gitu ya. Kalau masih suka dengan modelnya dia, dengan fitur-fiturnya dia juga boleh banget, nggak masalah ya. Dan harganya juga lebih terjangkau, mungkin bisa lebih di diskon lagi gitu ya kalau ini sudah penghabisan. Dan yang terbaru juga pastinya akan lebih bagus, maka pasti inovatif karena dimanapun pasti semuanya pasti akan mau upgrade, nggak mungkin kalau keluarin yang baru itu dia fiturnya sama aja ya. Jadi pasti ini lebih bagus dan memang pas saat ini akan lebih mahal daripada yang lama ya. Nah, sudah di akhir video, jangan lupa like, subscribe, komen, nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Saka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye bye.